Pertama, mereka semua izin upaya paksa kan harus melalui Dewas. Dan itu mempengaruhi kecepatan, dan juga kemarin ada yang bocor tuh beberapa operasi, misalnya ada barang bukti, satu truk gitu, kemudian dibawa kabur. Kalau satu truk kan nyiapinnya nggak bisa sebentar ya, berarti bocornya udah cukup lama. Sejak ada itu ya. Yang lain mereka menjadi ASN. Dan menjadi ASN itu artinya jadi rumpun eksekutif, padahal kebanyakan yang mereka tangkap adalah bagian dari eksekutif juga, penyelenggara negara gitu. Yang paling menonjol dia itu dapat mosi tidak percaya gitu ya, dari para pegawai KPK banyak sekali karena memperlambat perkara. Jadi tugas dia ketika di KPK itu sebelum jadi pimpinan adalah memperlambat perkara penanganan korupsi. Nah itu kan inti dari KPK kan itu ya. Karena itu kami menolak dia waktu itu. Karena sudah melihat ya dia ini pion untuk memperlemah KPK dari dalam, dan benar kan gitu. Ya. Kalau yang terlihat kan misalnya OTT itu sedikit banget, cuma sekitar 7 setahun, padahal sebelumnya ada 16, 20-an. Nah pentingnya OTT ini, operasi tangkap tangan, karena dari penangkapan itu bisa terbongkar yang lebih besar biasanya. Selain itu, Firly ini kan tidak suka dikritik gitu, padahal kode etik KPK itu mengatakan anak buah boleh berbeda dari pimpinan. Bahkan seorang pimpinan KPK pernah bilang, semua bisa ada check and balances, dan dia justru bangga. Dan dalam sejarah KPK, pimpinan-pimpinan KPK itu termasuk ketua KPK pernah kena sanksi etik. Kapolri pernah dikasih etik nggak dari internal? Kita kan nggak pernah dengar. Jaksa Agung pernah nggak dikasih sanksi etik? Nggak pernah gitu. Dan Firly justru kemudian yang TWK ini, orang-orang yang pernah terlibat dalam tim etiknya Firly semuanya nggak lulus. Dan salah satu yang nggak lulus karena dikatakan syaratnya karena membantah perintah atasan, nggak mau nurut pada atasan. Ya dia jadi sama lagi dong kayak organisasi zaman Orde Baru. Semua tunduk pada pimpinan yang korup. Pertama karena bergaya hidup mewah, naik helikopter. Terus juga dia pernah menonaktifkan penyidik yang berasal dari kepolisian dengan alasan yang nggak beres gitu ya, dan kemudian pada akhirnya yang bersangkutan bisa bekerja lagi ya. Waktu itu mau dia bilang ini mau dikembalikan ke Polri karena diminta oleh Polri. Kata Polri, kami nggak pernah minta yang bersangkutan dikembalikan ya gitu. Nah pengembalian ini pasca yang bersangkutan menangani kasus korupsi yang besar. Itu ya di antaranya. Jadi dia pernah bertemu dengan orang yang punya perkara di KPK. Jadi di dalam undang-undang KPK kan tidak boleh ada seorang pun termasuk pimpinan KPK ketemu sama orang yang punya perkara, dan itu sanksi pidana. Nah itu harusnya Dewas bisa mengurus itu karena Firly sudah berkali-kali melakukannya. Yang kedua kan kinerja KPK turun terus ya. Misalnya soal penghambatan penyidikan itu juga bisa dilaporkan. Kita bisa lihat indikator laporan-laporan masyarakat banyak yang nggak maju ya, apalagi terkait dengan sumber daya alam. Dan yang ketiga sebetulnya terkait dengan yang kedua, di tengah si Firly ini harusnya bekerja keras untuk pemberantasan korupsi, dia malah bikin nasi goreng lah gitu ya. Terus kemudian bikin rilis nyaris untuk setiap hari-hari besar. Itu pertanyaannya, ngapain bikin rilis-rilis seperti itu? Bukannya bekerja untuk pemberantasan korupsi. Pertama kalau tentu saja lewat media sosial ya, ikut menyuarakan itu penting sekali. Atau kalau masyarakat ada yang pengaduannya tidak pernah ditindaklanjuti, itu bisa ikut melaporkan ke Dewan Pengawas.
Ini juga penting karena tadi saya lupa jawab, salah satu yang diubah oleh revisi Undang-Undang KPK adalah adanya Dewan Pengawas. Tadinya kan pengawas internal, dan pengawas internal inilah yang berhasil memberikan sanksi etik kepada Ketua KPK, pimpinan KPK. Kita lihat Dewas ini lebih hebat dari PI gak, pengawas internal. Kalau nggak lebih hebat, ya berarti betul revisi Undang-Undang KPK memang untuk melemahkan KPK kan gitu. Buktinya Dewas nggak bergerak. Jadi saya pikir dua hal itu bisa dilakukan masyarakat. Terus bersuara di media sosial dan melaporkan kalau ada kasus yang tidak ditindaklanjuti. Ya, YLBHI mendukung ICW dalam pelaporan Firly Bahuri ke Bareskrim dan juga ke Kapolri ya, ke kepolisian. Mengapa? Karena Firly adalah aktor lapangan dari pelemahan KPK dan pelemahan pemberantasan korupsi. Tentu saja dia bukan aktor satu-satunya, tapi saat ini dia adalah aktor lapangan, dan karena itu membuat Firly diberhentikan dari KPK sebetulnya sedang memotong kaki koruptor yang sekarang sedang melakukan serangan balik kepada KPK.